Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ajania Sulaiman. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang UMKM, jenis-jenis UMKM dan permasalahan yang ada di UMKM untuk memenuhi nilai UAS saya dalam mata kuliah Manajemen Produksi dan Usaha Kecil Menengah. Pengertian UMKM. UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Jenis UMKM ada 3, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Penjualan atau omset dari usaha mikro dalam setahun paling banyak 300 juta rupiah dan jumlah aset bisnisnya maksimal 50 juta rupiah, itu di luar dari aset tanah dan bangunan. Tak jarang dalam pengelolaan, keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Contoh UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedagang asongan, dan sebagainya. Lalu usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Arti UMKM kategori usaha kecil yakni memiliki kekayaan bersih antara 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Lalu penjualan per tahun antara 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah. Pengelolaan keuangan usaha kecil juga sudah lebih profesional ketimbang usaha mikro. Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu, restoran kecil, bengkel motor, catering, usaha fotokopi, dan sebagainya. Lalu ada usaha menengah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kekayaan bersih usaha menengah di luar tanah dan bangunan sudah mencapai batas 500 juta per tahun. Usaha menengah atau menengah UMKM adalah juga memiliki kriteria omset penjualan sebesar lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Selain pengelolaan keuangan yang sudah terpisah, usaha menengah juga sudah memiliki legalitas. Contoh UMKM menengah adalah perusahaan pembuatan roti skala rumahan, restoran besar, hingga toko bangunan. Lalu kita akan membahas permasalahan dalam UMKM. Yang pertama ialah ada minimnya modal. Permasalahan UMKM paling utama adalah modal usaha yang terbatas. Akibatnya para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksi untuk mencapai omset lebih banyak. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan dalam mendapatkan modal tambahan. Lalu yang kedua ada distribusi tidak tepat. Kurangnya channel untuk pendistribusian barang juga menjadi tantangan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Rekomendasi teman dan pemasaran dari mulut ke mulut bahkan menjadi channel favorit pelaku UMKM dalam pemasaran produknya. Kenyataan di lapangan, pelaku UMKM yang didominasi oleh generasi X hanya berfokus pada kualitas produksi barang, sehingga terkadang distribusi menjadi kurang fokus dan ditempatkan pada nomor kesekian. Padahal salah satu permasalahan UMKM yang sering dihadapi oleh usaha kecil adalah distribusi dan pemasaran yang kurang tepat. Juga Anda tahu tentang teknik pemasaran yang tepat, peluang usaha UMKM dapat berkembang semakin besar. Lalu yang ketiga ada pengelolaan keuangan tidak efisien. Memiliki arus kas yang kuat dapat membuat bisnis Anda berjalan.
karena pada dasarnya manajemen keuangan berhubungan langsung dengan arus kas. Pengelolaan arus kas yang salah akan menimbulkan masalah pada bisnis Anda. Itulah permasalahan UMKM yang sering dihadapi saat ini. Tidak sedikit pada pelaku UMKM di Indonesia hal yang memperhatikan pengelolaan keuangan bisnis. Hal tersebut tentunya berakibat pada pengelolaan keuangan tidak bekerja secara efisien. Pengelolaan keuangan yang tidak efisien akan membuat masalah. Salah satunya masalah yang dihadapi perihal keuangan, yaitu adanya pengeluaran keuangan lebih besar dari pemasukan. Hal ini berarti bisnis Anda tidak menghasilkan pendapatan yang cukup dari pelanggan. Lalu ada kurangnya inovasi. Banyak pelaku UMKM jalan di tempat dalam mengembangkan usahanya karena minimnya inovasi. Akhirnya banyak usaha yang hanya bertahan selama 1-2 tahun, kemudian bangkrut karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak kuat atau kalah bersaing. Banyak juga pelaku UMKM di Indonesia yang hanya menjalankan bisnis berdasarkan ikut-ikutan tanpa melihat potensi diri yang dimilikinya. Tidak mengherankan jika produk UMKM lokal yang berhasil menembus pasar internasional terbilang masih sedikit. Pelaku UMKM diharapkan mampu untuk berpikir kritis sekaligus inovatif dalam memproduksi barang dan jasa. Meski barang yang ditawarkan sejenis, tetapi jika masing-masing memiliki perbedaan yang signifikan, membuat konsumen mempunyai banyak pilihan. Lalu ada belum memaksimalkan pemasaran online. Salah satu faktor yang menyebabkan pendistribusian barang UMKM kurang meluas karena pengusaha belum melakukan pemasaran online baik melalui website dan media sosial. Mungkin beberapa pelaku UMKM sudah memasarkan produknya secara online melalui media sosial, situs marketplace, dan lainnya, akan tetapi dalam prakteknya masih kurang maksimal, sehingga hasil yang didapat pun kurang maksimal. Kurang pengetahuan sampai dengan adaptasi terhadap internet dan perkembangan teknologi yang dialami pelaku UMKM ini menjadi tantangan dan masalah yang harus dihadapi. Lalu selanjutnya ada pembukuan masih manual. Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor sampai dengan laba bersih karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat UMKM untuk bisa grow and scale up bisnisnya. Walaupun terkesan tata tertib pembukuan untuk bisnis merupakan hal yang sepele, nyatanya dengan data pembukuanlah suatu perusahaan bisa mengukur keberhasilan dan merencanakan strategi perusahaan ke depannya. Lalu ada manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan hal yang terlihat sepele, namun pada dasarnya manajemen waktu merupakan permasalahan yang banyak dihadapi UMKM. Lebih dari 90% pemilik bisnis bekerja multitasker. Mereka bekerja menjadi pengusaha sekaligus pemilik bisnis kecil dan pengurus semua masalah bisnis kecil. Jika Anda tidak berusaha mengatur waktu sebaik mungkin, Anda tidak akan mengalami kesulitan terkait itu. Maka buatlah daftar hal yang dilakukan. Hal tersebut akan memudahkan para pemilik UMKM yang bekerja multitasker dalam mengatur waktu. Satu hal lagi, orang yang mengatur waktu dengan baik adalah orang yang membuat perbedaan. Lalu permasalahan UMKM selanjutnya ialah tidak memiliki izin. Permasalahan UMKM yang terakhir yaitu tidak adanya izin usaha resmi sehingga menghambat laju usaha Anda. Jika Anda ingin mengembangkan usaha Anda menjadi lebih besar lagi, maka sudah waktunya Anda mengurus izin resmi untuk usaha Anda. Kepemilikan badan hukum yang jelas hanya dimiliki oleh segelintir pelaku UMKM. Mayoritas UMKM juga mengalami tantangan di bidang pengetahuan mengenai aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan sampai dengan bagaimana proses yang ditempuh dalam proses pengurusan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.